Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayati dengan NPM 2006-1030-170 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Nah, video kali ini dibuat guna memenuhi tugas final mata kuliah Gizi dan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Yuli Herina Hamid, SPD, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya mengetahui apa itu malnutrisi, penyebabnya, serta solusinya. Nah, gizi buruk ataupun yang dikenal dengan malnutrisi merupakan masalah penting yang terjadi di semua negara berkembang, salah satunya Indonesia. Malnutrisi didefinisikan sebagai keadaan gizi seseorang yang mengalami kekurangan, kelebihan, ketidakseimbangan energi, protein, dan nutrisi lainnya termasuk mineral dan vitamin, serta menyebabkan efek terukur pada fungsi tubuh dan hasil uji klinis. Berdasarkan jenisnya, malnutrisi terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada gizi kurang yang disebut dengan undernutrition dan yang kedua ada gizi lebih atau yang disebut dengan overnutrition. Nah, gizi kurang ini disebabkan oleh tubuh seseorang yang tidak mempunyai kecukupan akan protein, karbohidrat, dan zat gizi mikro, sehingga dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan berat badan dan stunting atau perawakan buruk. Selanjutnya ada overnutrition. Overnutrition ini merupakan kebalikan dari undernutrition, di mana seseorang memiliki karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah yang berlebih, sehingga dapat menyebabkan tubuh seorang mengalami kelebihan berat badan ataupun yang biasa kita kenal dengan sebutan obesitas. Selanjutnya, status gizi buruk sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kwashiorkor. Kwashiorkor ini merupakan gizi buruk yang disebabkan oleh kekurangan protein. Yang kedua ada marasmus, merupakan gizi buruk yang disebabkan oleh kekurangan karbohidrat. Dan yang terakhir ada marasmus kwashiorkor, merupakan campuran dari keduanya, di mana seseorang mengalami kekurangan karbohidrat dan protein. Nah, setelah kita mendengar paparan mengenai definisi dari malnutrisi dan jenis-jenis malnutrisi, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gizi buruk ataupun malnutrisi. Nah, malnutrisi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan gizi seseorang. Apabila seseorang mengalami ekonomi yang rendah, maka tidak dapat memenuhi kecukupan gizinya karena tidak dapat menyediakan pangan yang bergizi. Sedangkan jika seseorang memiliki ekonomi yang tinggi, maka ia dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Namun seringkali orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi juga sering melupakan kesehatannya, sehingga berdampak pada gizi yang berlebih. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi baik buruknya suatu gizi. Apabila seseorang tinggal pada lingkungan yang buruk, maka akan timbul penyakit-penyakit gizi yang dapat memperburuk status gizi individu tersebut. Sedangkan jika seseorang tinggal pada lingkungan yang baik, maka kebutuhan gizinya serta asupan gizinya dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya ada faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan seseorang mengenai gizi, baik itu gizi seimbang, tentang asupan gizi, tentang status gizi, ataupun tentang angka kecukupan gizi merupakan hal yang penting. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan akan hal tentang gizi seimbang ataupun tentang kecukupan gizi, maka sangat mungkin terjadi jika seorang tersebut mengalami
gizi yang buruk. Apalagi jika tidak adanya penyuluhan pada daerah-daerah tersebut untuk memberi pengetahuan ataupun edukasi mengenai status gizi, angka kecukupan gizi maupun gizi seimbang. Selanjutnya, faktor selanjutnya adalah faktor dari daerah yang mengalami miskin akan gizi. Nah, banyak sekali daerah-daerah yang mengalami miskin gizi, di mana daerah-daerah ini seringkali terdampak masalah gizi buruk. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesediaan pangan yang cukup. Maka sebaiknya pemerintah ini dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap daerah agar masyarakat di daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka. Nah, setelah kita mengetahui penyebab-penyebab dari kebutuhan gizi, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana cara menanggulangi masalah gizi buruk ataupun solusi untuk mengatasi malnutrisi ataupun gizi buruk. Seperti yang kita ketahui, masalah gizi buruk kian marak terjadi di negara kita. Dengan demikian diperlukan penanggulangan guna memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Saya akan memaparkan mengenai penanggulangan bagi masalah gizi kurang atau undernutrition dan penanggulangan bagi masalah gizi berlebih. Adapun poin-poin dalam menanggulangi masalah gizi kurang antara lain, yang pertama, melakukan upaya pemenuhan persediaan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Nah, dari poin ini pemerintah dapat melakukan upaya dalam memenuhi persediaan pangan di setiap daerah, sehingga dapat terjadinya pemerataan pangan dan setiap masyarakat dapat memenuhi kecukupan gizi mereka. Selanjutnya, yang poin kedua merupakan meningkatkan usaha perbaikan gizi keluarga. Nah, perbaikan gizi keluarga ini diarahkan melalui pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Nah, untuk memperbaiki gizi keluarga, di setiap kepala keluarga dapat dilakukan pemberdayaan ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga di setiap keluarga pada setiap daerah. Selanjutnya yaitu peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu. Upaya pelayanan gizi terpadu ini sudah dapat kita jangkau di beberapa kota besar, namun pada beberapa daerah terpencil pelayanan gizi terpadu sangat sulit ditemukan, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan gizi terpadu pada setiap daerah, baik pada kota-kota besar maupun pada daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, meningkatkan upaya keamanan pangan dan gizi. Keamanan pangan dan gizi sangat mempengaruhi angka kecukupan gizi, karena setiap gizi yang berasal dari hasil pangan harus dipastikan aman atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Jika pangan tersebut tidak aman dikonsumsi, maka dapat menyebabkan gizi yang buruk. Poin kelima yaitu melakukan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Nah, edukasi mengenai gizi merupakan hal penting bagi masyarakat karena banyak sekali masyarakat awam yang tidak mengetahui bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi, apa itu gizi seimbang, sehingga perlu adanya gerakan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyuluhan ataupun memberikan seminar mengenai edukasi tentang gizi seimbang ataupun kecukupan gizi, sehingga setiap masyarakat tahu akan hal tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu meningkatkan teknologi pangan. Peningkatan teknologi pangan dilakukan guna menghasilkan hasil pangan yang bermutu dan dapat dijangkau oleh setiap masyarakat luas.
Poin yang ketujuh yaitu melakukan intervensi langsung kepada masyarakat melalui pemberian makanan tambahan, distribusi kapsul vitamin A, dan sirup besi serta kapsul minyak beriodium. Poin yang kedelapan yaitu meningkatkan kesehatan lingkungan. Peningkatan kesehatan lingkungan ini juga berdampak pada status gizi seseorang. Jika seseorang hidup di lingkungan yang buruk, maka gizi yang didapatkan merupakan gizi buruk. Namun, jika seseorang hidup di lingkungan yang sehat, maka gizi yang akan didapatkan merupakan gizi yang baik. Selanjutnya dilakukannya upaya fortifikasi bahan pangan, upaya pengawasan makanan, dan upaya penelitian serta pengembangan makanan dan minuman. Nah, setelah kita membahas mengenai penanggulangan masalah gizi kurang, selanjutnya saya akan membahas mengenai penanggulangan pada gizi yang lebih. Penanggulangan gizi lebih dapat dilakukan dengan menyeimbangkan energi yang keluar dan energi yang masuk dengan membatasi konsumsi alkohol, menjaga pola hidup sehat, dan menghindari tekanan hidup, serta membatasi konsumsi karbohidrat dan protein, serta lemak. Adapun upaya yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam menanggulangi masalah gizi lebih, terdapat 5 upaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan balita setiap bulannya di Posyandu. Yang kedua, meningkatkan cakupan dan kualitas tata laksana kasus gizi buruk di puskesmas ataupun rumah sakit dan rumah tangga. Yang ketiga, menyediakan makanan tambahan pemulihan kepada balita kurang gizi maupun pada setiap keluarga miskin. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asuhan gizi kepada anak. Dan terakhir, memberikan suplemen gizi yang berupa kapsul vitamin A kepada semua balita. Semoga setiap hasil paparan saya tadi dapat bermanfaat bagi setiap yang mendengarkan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.